Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, apa yang kamu katakan? Seru pendeta tangan kiri sambil menatap Chu Feng dengan ekspresi heran. Itu sudah jelas, bahwa dia juga skeptis dengan kemampuan Chu Feng. Yang mulia, izinkan junior ini mencoba. Aku ingin membantu Nona Lil Mei, kata Chu Feng sekali lagi. Begitu dia mengucapkan kata-kata itu, seluruh aula istana menjadi sunyi. Bahkan tidak ada yang mengatakan apapun. Namun sebaliknya, mereka semua memiliki ekspresi rumit di wajah mereka. Pendeta tangan kiri juga memandang Chu Feng dengan tatapan skeptis. Sedangkan Miao Renlong dan Sima Ying, keduanya menatap Chu Feng dengan tatapan keheranan. Adapun tetua berwajah hitam, dia menatap Chu Feng dengan tatapan mengejek. Dia sangat menantikan Chu Feng untuk membodohi dirinya sendiri. Kalau begitu, cobalah, ucap pendeta tangan kiri. Akhirnya, pendeta tangan kiri berbicara. Dia benar-benar setuju untuk membiarkan Chu Feng mencobanya. Terima kasih senior, Chu Feng menyatakan terima kasihnya. Lagi pula, jika dia tidak memiliki izin dari pendeta tangan kiri, dia benar-benar tidak punya cara untuk membantu. Namun jika dia diberi izin pendeta tangan kiri, dia kemudian akan dapat membantu orang yang dicintainya. Dan sekarang, pendeta tangan kiri memberinya izin. Ini setara dengan dia memberi Chu Feng kesempatan. Dengan demikian, Chu Feng secara alami harus berterima kasih padanya atas kesempatannya untuk membantu orang yang dicintainya. Tidak perlu berterima kasih padaku. Jika kamu dapat membantu Lil Mei, tentu saja itu yang terbaik. Tapi jika kamu tidak mampu, maka aku masih akan menerima niat baik kamu atas namanya, kata pendeta tangan kiri. Mendengar kata-kata itu, Chu Feng tidak ragu-ragu lagi. Dia berjalan ke arah Sumei, dan mulai mengatur pembentukan formasi spiritual. Spiritualis dunia jubah kerajaan. Chu Feng, kamu sudah menjadi spiritualis dunia jubah kerajaan. Seru semua orang. Chu Feng segera mengejutkan semua orang yang hadir, itu saat dia mulai mengatur pembentukan formasi spiritualnya. Jangankan tetua berwajah hitam atau pendeta kiri, bahkan Miao Renlong dan Sima Ying saja, yang memiliki hubungan yang cukup dekat dengan Chu Feng, keduanya sangat terkejut bahkan mulut mereka sampai terbuka lebar. Tak satu pun dari mereka berpikir bahwa, Chu Feng sudah menjadi seorang spiritualis dunia jubah kerajaan. Ini benar-benar terlalu mendadak. Setelah semua, Chu Feng hanya menjadi spiritualis dunia jubah emas belum lama ini. Adapun pendeta tangan kiri dan tetua berwajah hitam, Chu Feng menjadi spiritualis dunia jubah kerajaan, itu adalah sesuatu yang datang sebagai kejutan yang lebih besar bagi mereka. Dan bahkan, mereka merasa kesulitan untuk menerimanya. Setelah semua, aliansi spiritualis dunia mereka telah menghabiskan banyak upaya untuk menumbuhkan dua spiritualis jubah kerajaan, yaitu Lin Yezu dan Fu Feiteng dari generasi muda mereka. Namun pada saat ini, seorang murid Gunung Qianwood sebenarnya juga seorang spiritualis dunia jubah kerajaan. Selain itu, ia juga seorang spiritualis dunia yang mengontrak dengan Asura Spirit World, yang merupakan seorang roh dari dunia Asura. Adapun hal yang paling mengejutkan mereka, itu adalah usia Chu Feng. Chu Feng jauh lebih muda dari Lin Yezu dan Fu Feiteng. Menjadi seorang spiritualis dunia berjubah kerajaan di usianya, maka itu benar-benar sulit untuk dipercaya. Ini adalah, seru orang-orang. Ketika Chu Feng mulai mengatur formasinya, mata pendeta tangan kiri dan yang lainnya yang sudah terkejut mulai bersinar dengan kejutan yang bahkan lebih besar. Mereka semua berhasil menentukan dalam sekejap bahwa, pembentukan formasi yang didirikan Chu Feng sangatlah luar biasa. Meskipun pembentukan formasinya tidak lengkap, dan Chu Feng baru saja mulai menyiapkannya, tapi mereka semua dapat merasakan kekuatannya. Adapun pembentukan formasi spiritual ini, itu secara alami adalah formasi spiritual yang Chu Feng telah terima dari diagram 9 roh ilahi. Zep zep zep, gerakan tangan Chu Feng sangatlah cepat.
Kedua tangannya bergerak seperti angin dan mengalir seperti air. Dari saat dia mulai mengatur pembentukan formasi, dia bahkan tidak terlihat ragu sedikit pun. Justru sebaliknya, setiap gerakannya dilakukan dengan sempurna dan dipenuhi dengan kecerdikan. Ketika melihat Chu Feng, itu menyebabkan Miao Renlong dan yang lainnya menghirup udara dingin. Terutama untuk tetua berwajah hitam itu, yang ekspresinya saat ini benar-benar luar biasa. Jenius mutlak. Dengan usia yang begitu muda, dia telah memperoleh tingkat kekuatan ini, dan juga pembentukan formasi spiritual yang luar biasa ini, seru pendeta Tang Sen Kiri. Dengan teknik-teknik yang disajikan Chu Feng, 4 pengamat tidak bisa untuk tidak terkesiap dengan takjub. Bas. Tepat pada saat ini, pembentukan formasi Chu Feng tiba-tiba bersinar lebih terang. Aliran kekuatan spiritual yang tak berujung juga muncul dari formasi itu dan mulai masuk ke dalam tubuh Su Mei. Setelah energi spiritual memasuki tubuh Su Mei mengeluarkan suara lembut. Itu tidak terdengar seperti tangisan kesakitan. Namun sebaliknya, itu terdengar lebih seperti suara lega, dan suara terbebas dari rasa sakit. Ini berguna. Chu Feng, lanjutkan, ucap pendeta tangan kiri. Melihat adegan ini, pendeta tangan kiri menjadi sangat gembira. Dia menghapus formasi spiritual yang telah dia siapkan, itu hanya untuk memberikan lebih banyak ruang bagi Chu Feng untuk menyembuhkan Su Mei. Adapun alasan mengapa dia melakukan itu karena dia tahu betul bahwa pembentukan formasi yang dia buat hanya mampu menumpulkan rasa sakit Su Mei. Namun untuk pembentukan formasi yang diatur oleh Chu Feng, itu sebenarnya mampu menghilangkan rasa sakit dari efek sampingnya. Sama seperti itu, menggunakan formasi spiritual dari diagram 9 roh ilahi, Chu Feng mulai membantu menyembuhkan Su Mei dengan semua kekuatannya. Dalam situasi seperti ini, setelah beberapa saat, Su Mei benar-benar membuka mulutnya dan berbicara. "Kakak Chu Feng," ucap Su Mei. Su Mei mengucapkan kata-kata itu, dan dia memanggil nama Chu Feng. Tidak hanya nada suaranya sangat dekat dan sayang, dia bahkan melemparkan tubuh halusnya ke dada Chu Feng dan memeluknya dengan erat. Adegan ini mengejutkan Miao Renlong, Sima Ying dan tetua berwajah hitam. Situasi macam apa ini? Putri angkat pendeta tangan kiri yang hebat, jenius terkuat dari World Spiritist Alliance, tidak hanya menyebut nama murid Gunung Qianwood dengan kedekatan dan kasih sayang saja, tapi dia bahkan melemparkan dirinya ke dalam pelukan Chu Feng. "Lil Mei, bahkan jika teman kecil Chu Feng telah membantu kamu, tidak perlu bagimu untuk menjadi bersemangat ini," ucap pendeta tangan kiri. Pada saat ini, pendeta tangan kiri batuk dan berbicara. Dibandingkan dengan yang lain, dia benar-benar tahu tentang hubungan antara Chu Feng dan Su Mei. Namun karena permintaan orang tua buta itu, bukan saja dia harus berpura-pura tidak tahu tentang hubungan mereka, tapi dia juga harus berpura-pura tidak tahu apa-apa tentang Chu Feng. Maaf, aku agak terlalu bersemangat," ucap Su Mei yang sangat senang setelah melihat Chu Feng tepat setelah dia bangun kembali. Lagi pula, dia sangat merindukannya siang dan malam. Namun sayang kata-kata dari pendeta Tang Sen Kiri telah membangunkannya. Terlepas dari berapa banyak dia merindukan Chu Feng, tapi dia masih harus menahan diri ketika di depan orang lain. Dengan demikian pada saat ini, dia memisahkan diri dari dada Chu Feng. Lalu kemudian, dia pun berkata, "Tapi Chu Feng, aku harus benar-benar berterima kasih. Pembentukan formasimu itu sungguh ajaib," ucap Su Mei. "Oh, tidak juga kok, pembentukan formasi ini sangat sederhana. Bahkan jika kamu mengaturnya sendiri, itu tidak akan terlalu sulit untuk dilakukan. Aku bisa mengajarkannya kepada kamu. Namun sebelum ini, Nona Lil Mei pertama-tama harus mengalahkan pangeran ketiga Dongfang Imperial Clan itu," kata Chu Feng sambil tersenyum. Dibandingkan dengan Su Mei, Chu Feng adalah orang yang tahu bagaimana bertindak di depan umum dengan lebih baik. Dalam situasi seperti ini, dia harus berpura-pura menjadi jauh. Paling tidak, dia harus mengeluarkan sensasi seperti ini untuk saat ini. "Apakah sudah dimulai?" tanya Su Mei. Hanya setelah mendengar apa yang dikatakan Chu Feng, Su Mei berhasil bereaksi.
Ketika dia telah menerima rasa sakit dari efek sampingnya, rasa sakit itu begitu besar sehingga membuatnya lupa tentang berlalunya waktu. Karena itulah, dia tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu, dan seperti apa keadaan pertandingan itu. Nona Lil Mei, bukan hanya Dongfang Zexuan yang merupakan seorang spiritualis jubah kerajaan, tapi teknik formasi spiritualnya juga sangat kuat. Di antara generasi yang lebih muda, para spiritualis dunia dari levelnya sangat jarang terlihat. Saat ini, Lin Yezu telah dikalahkan. Sekarang hanya kamu yang mampu memukul mundur Dongfang Zexuan itu. Ini juga akan menjadi tanggung jawab kamu, apakah kami akan dapat menjaga reputasi aliansi spiritualis dunia kami atau tidak. Miao Renlong menjelaskan. Kalau begitu, ayo segera pergi, kata Su Mei. Lil Mei, apakah kamu yakin bahwa saat ini kamu mampu menangani Dongfang Zexuan itu? Tanya pendeta tangan kiri yang masih khawatir. Dia tahu tentang efek samping Su Mei, dan rasa sakit yang dia alami selama mereka muncul. Karena itulah, dia khawatir kalau tubuhnya masih belum pulih. Ayah angkat, kondisi aku saat ini sudah sangat bagus. Ini semua berkat teman Chu Feng. Saat Su Mei berbicara sambil melihat ke arah Chu Feng. Ini, seru semua orang. Mendengar kata-kata itu, pendeta tangan kiri, Miao Renlong, Sima Ying, dan tetua berwajah hitam, semuanya mengalihkan pandangan mereka ke arah Chu Feng. Semua tatapan mereka berkedip-kedip dengan ekspresi penghargaan, dan juga kekaguman yang rumit. Terutama untuk tetua berwajah hitam itu. Pada saat ini, tidak ada lagi penghinaan dalam tatapan yang dia kenakan ketika memandang ke Chu Feng. Namun sebaliknya, sekarang ada jejak kekaguman. Dia sekarang memiliki rasa hormat yang baru untuk Chu Feng. Berdiri di alun-alun, Dongfang Zexuan melipat tangan di belakang punggungnya. Dengan nada yang sangat arogan dan tidak sabaran, dia pun berkata, "Apa yang terjadi? Apakah kamu semua akan bersaing atau tidak? Jika tidak ada yang bertarung melawanku, maka aku akan pergi. Aku tidak punya waktu untuk dihabiskan di sini," ucap Dongfang Zexuan. Sebenarnya, sejak Miao Renlong dan Sima Ying pergi, Dongfang Zexuan ini berbicara tanpa henti. Adapun hal-hal yang dia katakan, itu adalah kata-kata ejekan dan penghinaan terhadap World Spiritist Alliance. Adapun World Spiritist Alliance, meskipun mereka sangat marah dengan kata-katanya, tapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Lagi pula, apa yang dia katakan adalah kebenaran. Saat ini, mereka benar-benar tidak memiliki siapapun yang bisa mereka kirimkan untuk bertarung melawan Dongfang Zexuan ini. Bahkan jika Dongfang Zexuan ini membuat komentar negatif tentang mereka, maka tidak ada yang bisa mereka lakukan. Aliansi spiritualis dunia kami sangat jauh dari klan kekaisaran Dongfang kamu. Untuk kompetisi ini, kamu telah menempuh ribuan mil. Jadi mengapa kamu tidak bisa menunggu sebentar? Tepat pada saat ini, suara yang sangat mengesankan terdengar dari cakrawala yang jauh. Ketika orang banyak berbalik ke sumber suara tersebut, mereka menemukan bahwa ada orang yang datang ke arah mereka dari arah itu. Adapun orang-orang ini, mereka adalah Chu Feng dan yang lainnya, dan dipimpin oleh pendeta tangan kiri. Kata-kata yang telah diucapkan sebelumnya, itu telah diucapkan oleh pendeta tangan kiri sendiri. Kami memberi hormat kepada Yang Mulia, ucap semua orang. Ketika mereka melihat pendeta tangan kiri, tidak hanya kerumunan dari World Spiritist Alliance menyambutnya dengan hormat, bahkan para ahli kuil Jade Water, Aula Fire Rain, 8 rentang pegunungan Desolate, dan bahkan klan kekaisaran Dongfang buru-buru dan dengan penuh hormat menyambutnya. Karena bagaimanapun, pendeta tangan kiri adalah praktisi di ranah kaisar bela diri. Di seluruh tanah suci martialism, dia adalah karakter besar dengan banyak pengaruh. Tidak seorang pun di antara mereka yang berani bertindak sombong di hadapan pendeta tangan kiri. Junior memberi hormat kepada pendeta tangan kiri senior, ucap Dongfang Zexuan. Faktanya, bahkan Dongfang Zexuan yang sombong dan bangga saja, dia dengan hormat menggenggam tinjunya dengan satu tangan untuk menyambut pendeta tangan kiri. Dia menunjukkan rasa hormat untuk pertama kalinya. Sementara dia bisa memandang rendah semua orang yang ada di sini, tapi dia tidak berani memandang rendah kaisar marsial.
Kaisar bela diri adalah eksistensi yang dia masih belum bisa tandingi. Dengan kultivasi setengah marsial Kaisar belaka, jika dia berani tidak menghormati Kaisar marsial, itu sama saja dengan mencari kematian. Lagi pula, dia tidak memiliki kualifikasi untuk melakukannya. Namun dihadapkan dengan rasa hormat ekstrim yang diperlihatkan oleh orang banyak, bukan saja pendeta tangan kiri tidak senang sama sekali, namun ia bahkan mengucapkan kata-kata sindiran. Cukup, jangan gunakan penghormatan kosong ini kepadaku. Kamu orang-orang dari klan Dongfang Imperial, Kuil Jadewater, Fire Rain Hall, dan 8 pegunungan rentang desolate telah mengerahkan pasukan besar untuk datang ke aliansi spiritualis dunia kami untuk apa? Aku percaya kamu semua tahu persis alasannya, ucap pendeta tangan kiri. Kata-kata dari pendeta tangan kiri ini menyebabkan orang banyak menundukkan kepala mereka dengan cara yang tidak bisa berkata-kata dan ekspresi canggung langsung melintas di wajah mereka. Bukan hanya apa yang dikatakan karakter agung ini adalah perkataan yang sebenarnya, tapi aspek yang paling penting adalah, tidak ada dari mereka yang berani menyangkal karakter agung ini. Lil Mei, silahkan. Dia telah menunggu begitu lama, dan jangan membuatnya menunggu dengan sia-sia, kata pendeta tangan kiri kepada Lil Mei. Wush! Setelah diarahkan oleh pendeta tangan kiri, tubuh halus Su Mei segera bergeser. Seperti keturunan seorang dewi, ia mendarat di tengah alun-alun. Aliansi spiritualis dunia, Su Mei. Su Mei menyatakan namanya. Su Mei, jadi nama besar Miss Lil Mei sebenarnya adalah Su Mei. Seru kerumunan. Segera, kerumunan dari World Spiritist Alliance menjadi senang setelah mendengar nama Su Mei. Meskipun mereka tahu bahwa dia sangat kuat, tapi itu adalah pertama kalinya mereka mendengar nama aslinya. Sekarang setelah mereka melakukannya, secara alami mereka akan sangat bahagia. Karena bagaimanapun, Su Mei adalah jenius terkuat dari World Spiritist Alliance mereka, serta seorang gadis yang benar-benar diberkati oleh surga, dan menjadi kartu truf World Spiritist Alliance mereka. Jadi kartu truf yang kalian semua tunggu-tunggu adalah seorang wanita muda. Nona muda, mengapa kamu menyembunyikan penampilan kamu? Mungkinkah kamu begitu jelek, sehingga kamu tidak berani menunjukkan kepada orang lain penampilan kamu yang sebenarnya? Ucap Dekeng Fang Zexuan. Meskipun Dongfang Zexuan hormat kepada pendeta tangan kiri, tapi dia sama sekali tidak menghargai orang lain, terutama untuk lawan-lawannya. Itu benar, mengapa adik perempuan junior Lil Mei terus menyembunyikan penampilannya? Mungkinkah ada yang salah dengan penampilannya? Dia tidak mungkin benar-benar seperti apa yang Dongfang Zexuan katakan kan, dan menjadi sangat jelek. Bagaimana mungkin? Dengan teknik formasi spiritual saudara perempuan junior Lil Mei, akan sangat sederhana baginya untuk mengubah penampilannya. Apakah kamu bodoh? Meskipun sangat mudah untuk mengubah penampilan seseorang dengan teknik formasi spiritual, tapi itu akan menjadi penampilan palsu. Jika berhadapan dengan ahli yang sebenarnya, mereka akan dapat melihatnya melalui penampilan palsu itu dengan satu tatapan. Dalam hal itu, saudara perempuan junior Lil Mei mungkin benar-benar sangat jelek dan tidak berani menunjukkan kepada orang lain penampilan aslinya. Ucap kerumunan. Meskipun Dongfang Zexuan sengaja mempermalukan Su Mei, meskipun apa yang dia katakan menyebabkan kemarahan besar kepada orang-orang dari World Spiritist Alliance, tapi orang-orang dari World Spiritist Alliance juga sangat ingin tahu mengapa Su Mei menyembunyikan seluruh penampilannya, waktu. Hehehe, menghadapi kecurigaan semua orang, Su Mei hanya tertawa ringan. Sementara nada tawanya itu tidak baik, namun itu masih sangat menyenangkan untuk didengar. Selanjutnya, setelah dia tertawa, dia melakukan tindakan yang membuat semua orang tercengang. Dia melepaskan jubah hitam yang menutupi tubuhnya, dan mengungkapkan penampilannya yang manis dan menawan. Wow! Ketika mereka melihat penampilan sejati Su Mei, kerumunan menjadi riuh. Terutama orang-orang yang menjadi pengagumnya, dan dalam sekejap mereka menjadi sangat gembira. Meskipun Su Mei tidak begitu cantik sehingga dia bisa menyebabkan kejatuhan sebuah kota atau negara bagian,
dan tidak bisa dianggap sebagai kecantikan yang luar biasa, tapi dia masih bisa dikatakan sebagai wanita paling cantik atau paling cantik kedua di seluruh World Spiritis Alliance. Terutama penampilannya yang murni, manis, dan juga menawan, itu saja sudah cukup menggoda hati orang-orang untuk ingin mencintai dan memanjakannya. Aku tidak pernah membayangkan bahwa saudari junior Lil Mei secantik ini. Dia bahkan lebih menawan daripada Ying Er. Pada saat ini, senyum muncul di wajah Lin Yezu. Awalnya dia merasa sangat tertekan bahwa dia telah menderita kekalahan total di tangan Dongfang Zexuan. Namun ketika dia melihat bahwa kekasih impiannya sebenarnya secantik ini, dia menjadi tidak terlalu tertekan. Dan seolah-olah dia pikir Su Mei sudah menjadi miliknya. Yo, jadi kamu sebenarnya cantik. Namun sayangnya, aku tidak tertarik pada kecantikan. Dengan demikian, jangan kamu pikir bahwa aku akan bersikap lunak terhadap kamu hanya karena kamu cantik. Dongfang Zexuan mencibir. Tidak perlu bagimu untuk bersikap lunak, karena aku juga tidak akan sopan padamu. Balas Su Mei sambil tertawa acuh tak acuh. Setelah itu, dia tiba-tiba saja melepaskan serangannya. Wush wush wush. Begitu Su Mei memulai, dia langsung mengejutkan semua orang. Dia menggunakan teknik pembantaian. Selain itu, teknik pembantaiannya juga sangat kuat. Kamu memiliki beberapa keterampilan, ucap Dongfang Zexuan. Pada saat ini, Dongfang Zexuan tidak berani menurunkan penjagaannya. Saat dia menggerakkan tangannya, sejumlah kekuatan spiritual yang tak terbatas mulai memancar darinya. Selain itu, ketika dikendalikan olehnya, kekuatan itu mulai berubah menjadi lapisan demi lapisan formasi pembantaian yang bertabrakan dengan formasi pembantaian Su Mei. Bang bang bang. Dalam sekejap, keributan mulai muncul di mana-mana. Riak energi muncul di mana-mana. Meskipun mereka berdua bertarung satu sama lain dengan teknik formasi spiritual, tapi medan perang mereka menjadi sangat ganas. Menonton adegan ini, orang banyak tidak bisa mengalihkan pandangan dari medan perang. Teknik formasi spiritual yang disebut teknik pertahanan terkuat ini, telah menjadi teknik ofensif yang paling menakutkan di tangan mereka. Kekuatan spiritual Insect Mark terus berubah tanpa henti. Kadang-kadang, itu melonjak seperti awan hitam. Tapi kadang-kadang, itu akan berkedip seperti kilat. Dan kadang-kadang juga, itu akan mengaum seperti binatang buas. Dan bahkan seringkali, itu akan berubah menjadi senjata yang tak terhitung jumlahnya. Dua aliran kekuatan formasi yang identik itu saling menyerang satu sama lain. Adegan itu sangat spektakuler. Jangankan spiritualis dunia dari generasi yang sama, bahkan spiritualis dunia dari generasi yang lebih tua benar-benar asyik oleh pertempuran ini. Kekuatannya benar-benar terlalu kuat. Teknik ofensif yang mereka berdua gunakan untuk bertarung, itu adalah level yang tak terhitung jumlahnya di atas generasi yang sama. Bahkan banyak anggota dari generasi yang lebih tua mulai merasa rendah diri terhadap mereka. Namun terlepas dari seberapa kuat mereka berdua, akhirnya akan ada yang menang dan yang kalah. Sejak awal, Su Mei berada dalam kondisi yang menguntungkan. Dengan setiap serangan, dia akan menekan Dongfang Zexuan. Karena semakin banyak pertukaran serangan terjadi, maka dia memegang keunggulan mutlak atas dirinya. Ini menyebabkan orang-orang dari World Spiritis Alliance tersenyum dengan sangat gembira. Namun itu juga menyebabkan orang-orang dari klan Dongfang Imperial mengerutkan kening dengan ekspresi khawatir. Namun tidak ada yang akan berpikir bahwa pada saat semua orang merasa bahwa Dongfang Zexuan pasti akan dikalahkan, ia melepaskan serangan mendadak. Wush! Tiba-tiba saja, cahaya perak segera menyala. Anak panah yang lebih pendek dari 1 inci ditembakkan dari telapak tangan Dongfang Zexuan. Seperti sinar cahaya, anak panah itu melesat ke arah Su Mei. Semuanya terjadi terlalu cepat. Banyak orang yang hadir bahkan tidak berhasil menangkap apa yang telah terjadi. Bahkan jika Su Mei berhasil menyadarinya dan bereaksi, dia tetap tidak akan bisa mengelak pada waktunya. Crot, karena itulah, setelah suara bunyi teredam terdengar, darah menyembur ke seluruh plaza. Mengikuti suara itu, Su Mei pun jatuh ke tanah. Kartu truf milik World Spiritis Alliance,
Su Mei, sebenarnya telah dikalahkan. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.